Yuk, kita akan lanjutkan tema hari ini sekalinya suka ngerepotin. Berikutnya kita akan mendengarkan, jadi ketawa Kinos, kisah tauladan dari Ustazah Oki. Iya, karena kita mau dengarkan kisahnya siapa-siapa sih yang tidak merepotkan. Insya Allah kita termasuk yang tidak merepotkan ya. Amin. Silakan Yuk Ustazah. pembelajaran yuk. Baik. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar sebuah kisah, ternyata dari kisah itu kita bisa mendapatkan banyak sekali hikmah atau ibroh dari berbagai macam sisi. Seperti cerita yang akan saya bacakan atau kisahkan pada hari ini, kisah yang sangat populer tentang Amirul Mukminin yang tidak pernah merepotkan orang lain. Inilah kisah tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan pemasak batu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau Amirul Mukminin adalah seorang yang senantiasa punya kebiasaan setiap malam senantiasa berjalan menyusuri kota Madinah untuk memperhatikan keadaan rakyatnya. Di malam yang gelap gulita di mana tidak ada seorang pun yang melihat Amirul Mukminin, pada malam itu Umar bin Khattab pun pada akhirnya pergi kepada salah seorang rumah, sebuah rumah yang di dalamnya terdengar tangisan anak-anak yang begitu kencang. Amirul Mukminin Umar bin Khattab pun mulai melangkahkan kakinya mendekati rumah tersebut. Ya kemudian mendengar ada apa anak ini, kenapa dari tadi nangis terus menerus. Akhirnya Umar bin Khattab, Amirul Mukminin pun mengetuk rumah dari orang tersebut dan dibukalah pintu dan terlihatlah seorang ibu yang wajahnya sangat lelah. Sang Amirul Mukminin bertanya pada ibu tersebut, "Ibu, ada apa? Saya mendengar dari tadi anakmu ini menangis kencang terus menerus. Apa yang sedang engkau lakukan?" Apa kata sang ibu ini? Sang ibu ini tidak mengenal Umar bin Khattab. Sang ibu ini tidak mengenal Amirul Mukminin, tidak tahu wajahnya Umar bin Khattab. Namun sang ibu mengatakan, "Saya benar-benar tidak akan memaafkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Karena sebab dia tidak memperhatikan rakyatnya. Lihat kami ini adalah orang-orang miskin yang tidak diperhatikan olehnya," kata sang ibu dengan nada yang sangat marah. Amirul Mukminin pun kembali bertanya, "Ada apa ibu?" "Sebenarnya anak saya," kata sang ibu ini, "sedari pagi sampai maghrib saya suruh untuk berpuasa. Alasannya karena sebenarnya saya tidak memiliki makanan sama sekali untuk mereka. Lalu saya suruh anak-anak saya tidur agar mereka lupa dengan rasa lapar mereka. Dan mereka masih terus menangis hingga larut malam seperti ini karena belum ada sesuap nasi pun yang masuk ke dalam perut mereka. Maka apa yang saya lakukan, wahai Bapak? Yang saya lakukan adalah saya terus memasak agar anak saya merasa bahwa saya sebentar lagi akan memberikan masakan yang enak kepada mereka." "Apa yang engkau masak?" kata Amirul Mukminin. "Lihat saja," kata sang ibu. Maka Umar bin Khattab pun melihat apa yang sedang dimasak oleh sang ibu tersebut dan alangkah terkejutnya Amirul Mukminin. "Ibu, apa yang ibu lakukan? Ibu memasak batu. Sampai kapanpun batu ini tidak akan pernah menjadi makanan." Lalu sang ibu pun mulai berkata, "Beginilah keadaanku. Gara-gara Umar bin Khattab, gara-gara Amirul Mukminin tidak memperhatikan keadaan kami. Kamilah orang yang sangat miskin. Aku sengaja untuk terus memasak batu ini supaya menghibur anakku. Padahal aku telah berbohong pada anakku. Aku berlaku demikian agar anakku tertidur saja, kelaparan biarkan mereka tertidur saja. Yang penting mereka merasa terhibur karena aku tengah memasak. Walaupun aku masak batu," kata ibu tersebut dengan nada kesal dan mulai memarah-marahi Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun akhirnya pulang dari rumah tersebut dalam keadaan yang sangat sedih dan kemudian ke Baitul Mal dan mengambil gandum di atas punggungnya sendiri. Aslam, salah seorang pengawalnya, berkata pada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, "Biar aku saja yang membawa, wahai Amirul Mukminin. Aku saja yang membawa gandum yang sangat berat ini, jangan engkau. Engkau adalah pemimpin orang-orang muslim, jangan engkau wahai Amirul Mukminin." Apa kata Umar bin Khattab? "Tidak Aslam, ini adalah tanggung jawabku, biarkan aku membawa gandumku di atas punggungku sendiri untuk aku serahkan kepada ibu tersebut. Ini tanggung jawabku, aku harus memperhatikan keadaan rakyatku." Maka gandum yang sangat berat dipikul sendiri oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab.
Padahal Amirul Mukminin bisa menyuruh siapa saja untuk membawa gandum tersebut. Akhirnya sampailah gandum tersebut dibawa Amirul Mukminin sampai ke rumah ibu pemasak batu. Dan sang ibu mengatakan, terima kasih wahai bapak. Anakku sudah sangat kelaparan, terima kasih atas bantuan yang telah engkau berikan. Engkau lebih baik daripada Amirul Mukminin. Engkau lebih baik daripada Umar bin Khattab yang tidak memperhatikan keadaan kami, kata ibu tersebut. Amirul Mukminin pun hanya tersenyum dan mengatakan, ibu besok ibu bisa datang lagi ke Baitul Mal, silahkan. Nanti akan diberikan banyak sekali makanan-makanan untuk ibu karena ibu berhak untuk mendapatkannya. Maka malam itu anak-anak pun bisa makan dengan enak. Dan keesokan harinya sang ibu yang memasak batu tadi datang ke Baitul Mal dan bertemu dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Disitulah ia tahu bahwa orang semalam yang mendatanginya adalah Umar bin Khattab. Maka sang ibu mengatakan, ibu, wahai bapak, mohon maaf. Saya tidak tahu kalau Anda adalah Amirul Mukminin. Mohon maaf dengan semua kata-kata yang sudah saya ucapkan. Mohon maaf untuk semua celaan yang saya ucapkan, kata sang ibu. Amirul Mukminin mengatakan, tidak ibu, sayalah yang bersalah. Engkau bisa datang kemari untuk mengambil makanan-makanan untuk anak-anakmu. Kisah Amirul Mukminin ini adalah kisah familiar, kisah yang sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun kita bisa mengambil ibrah atau hikmah dari pelajaran ini. Amirul Mukminin seorang pemimpin saja. Ketika berhubungan dengan tanggung jawab, maka beliau mengatakan bahwa aku melakukan ini sendiri. Biar aku pikul ini sendiri. Tidak pernah merepotkan orang lain. Begitu pula kita lihat ada anak Rasulullah, kesayangan Rasulullah, Fatimah radhiyallahu anha, yang dikisahkan pada satu hadis bahwa Fatimah meminta Rasulullah untuk didatangkan pembantu rumah tangga karena tidak sanggup lagi untuk menggiling gandum dengan tangannya yang kemudian tangannya menjadi melepuh. Apa kata Rasulullah? Fatimah, mudah saja bagiku untuk memberikan asisten rumah tangga kepadamu. Tapi yang lebih baik bagimu wahai Fatimah adalah sebelum tidur hendaknya engkau berzikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, berzikir, maka itu lebih baik bagimu. Kisah ini memberikan pelajaran. Begitu banyak orang-orang yang sebenarnya mampu untuk meminta bantuan orang lain, tapi pada akhirnya mereka memilih selama bisa dilakukan sendiri untuk tidak merepotkan orang lain. Selama bisa dilakukan sendiri, maka kerjakan dengan tangan sendiri, maka itu menjadi lebih baik. Kecuali kita dalam kondisi yang tidak mampu, kecuali kita dalam keadaan sakit, maka silakan untuk meminta bantuan orang lain pun bukan selamanya, tapi sekali-kali saja. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk kita semua, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Walaupun kita mampu meminta pertolongan, tapi kalau bisa sendiri kenapa enggak? Iya. Itu maksudnya ya. Kalau kita meminta bantuan sama orang, belum tentu dia ikhlas untuk membantu kita. Betul, hati orang kita nggak tahu ya. Iya. Betul. Apalagi wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dan atas nikmat Tuhanmu sebut-sebutlah, termasuk Betul. menyebut-nyebut nikmat Tuhan itu adalah kita mempergunakan apa yang telah Tuhan berikan. Masya Allah. Baiklah jamaah, kita akan mengajak bintang tamu kita untuk kembali mengingat-ingat tentang ilmu atau pengetahuan tentang Islam. Seperti apa? Nanti tungguin hanya di Islam Itu Indah bersama Fiostin DS. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.